hukum PUBG. PUBG ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada. Tapi Sama kok kan? haram di... Siapa bilang haram? Kalau contohnya kita di Amerika nih, kita di tempatnya cuma ada restoran babi, tapi di restoran itu ada ayam juga. Haram nggak? Soalnya kan bekas babi juga. Nih, kalau prank, Pak Ustadz, dosa gak? Prank dalam hal apa ini? Ya udah Pak Ustadz. Ya udah. Ini kayak Kasih, ini gini. udah panjang banget durasinya nih. Iya, nanti kita ulang lagi kayak gini. Tadi cuma Episode latihan. selanjutnya. Enggak, ulang lagi kayak gini. Tadi latihan doang. Gue udah lupa jawaban gue. Ya Ini elah. belum direkam. Kagak ada. Pokoknya nanti aja lagi, udah malam. Ya kali. Tapi belum direkam. Gimana dong? Ya gimana sih? Timnya lah. Assalamualaikum guys. Kembali lagi di YouTube channel Nino Puya. Dan aku sekarang lagi bareng sama Ustadz Syam. Weh. Special guest guys. Lu spesial guest loh. Kita ada di segmen Syam bertanya, Nino menjawab. Balik. Gimana harusnya? Kita di segmen Ya. Nino bertanya, Ya. Ustadz menjawab. Ya, guys. Masya Allah. Jadi ini untuk menyambut bulan suci Ramadan Iya, Ramadan. yang Insya Allah akan datang Berapa lagi? berapa lagi? Setahun. 11 bulan gitu ya. Iya, betul. Enggak lah, ini kan bulan Syawal nih, jadi sekitar 10 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Enggak, ini tuh membuktikan bahwa belajar agama tuh bukan hanya di bulan Ramadan aja. Jadi Kapan banyak teman, saja. iya dong, kapan saja dong. Karena kan permasalahan agama nggak selalu ada di bulan Ramadan saja. Banyak orang-orang yang udah masuk bulan Ramadan, dia baru bertanya gimana cara mengganti puasa tahun lalu lah. Dia baru nanyanya udah masuk Ramadan. Jadi bertanya tentang agama itu setiap hari sih mestinya. Oke, gimana bro? Sehat bro? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama nih. Aku dong. Oh gitu. Saya. Oh, salah, ya. Saya Udah. yang Ya bertanya. udah. Ya Kan udah. Nino bertanya, Ustadz Ya menjawab. udah, insya Allah. Ini gue jawabnya bukan karena gue lebih pintar daripada lu ya, atau lebih pintar daripada subscriber atau yang sedang nonton konten Nino ini. Contoh kayak misalnya hukum PUBG. PUBG ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Di hadis ada nggak? Nggak Nggak ada. ada. Jadi game tuh nggak dilarang selama satu, nggak menyakiti fisik orang lain. Yang kedua, nggak membuli orang. Yang ketiga, nggak menimbulkan aurat. Jadi lo kalau main futsal, lu suka main futsal nggak? Suka. Kalau aurat kasih Ustadz. Kalau aurat kasih boleh, tapi harus ada suaminya. Ya harus ada mahramnya gitu. Aurat kasih lo dia, aurat kasih. Jangan bapak lu ya. Tapi kan kalau main PUBG nggak haram dong. Main PUBG-nya nggak haram selama lo main PUBG-nya belum waktu sholat lu sholat, dipanggil orang tua mendengar. Tapi kan ada anak-anak lagi main dipanggil sama orang tuanya malah nggak noleh kan, susah. Haram itu. Iya haram. Kalau main PUBG sambil makan babi haram nggak? Main PUBG-nya nggak haram, makan babinya yang haram. Gitu loh. Jadi jangan salahin PUBG-nya, salahin orangnya gitu kan. Kenapa lu main sambil nyemil babi gitu kan? Ini kan emang dari awal makan babi kan haram kan. Gimana tuh jelasin kenapa bisa jadi haram makan babi? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ya. Allah katakan diharamkan bagi kalian untuk memakan yang namanya lahmul khinzir, daging babi. Karena memang ya udah haram aja gitu. Karena nggak semua kita harus logikakan. Mungkin ada yang mengatakan agama itu nggak selalu akli, walaupun selalu selaras dengan akal manusia. Cuman akal manusia itu kadang-kadang nggak sampai dengan apa yang diinginkan oleh Allah gitu. Mungkin ada yang mengatakan oh karena daging babi ada cacing pitanya gitu kan setelah diteliti. Tapi kan sebenarnya nggak selalu bicara tentang logika manusia. Kalau kita bilang karena ada cacing pitanya, orang bisa ngelawan. Oh kalau cacing pitanya dibersihin dulu, boleh dong dimakan gitu kan. Jadi sebenarnya agama itu ya udah kalau sudah tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah haram, ya udah itu berarti jelas diharamkan dalam agama Islam. Kalau contohnya kita di Amerika nih, kita di tempatnya cuma ada restoran babi kan emang di mereka baikan babi kan. Tapi di restoran itu ada ayam juga. Haram nggak? Soalnya kan bekas babi juga. Oh masak-masak. ayamnya gitu. Iya. Ada suatu riwayat bahwasanya ada sahabat yang tinggal di daerah Ahlul Kitab dan mereka makan babi. Boleh nggak makan di sana? Boleh saja. Yang pertama caranya bawa wadah sendiri. Jadi kalau misalnya di restoran itu
pakai minyak sendiri gitu kan, terus wajan sendiri ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa lagi, yang penting wadahnya sudah dicuci. Wadahnya sudah dicuci. Wajannya kan bekas babi, Pak. Berarti nggak boleh. Kecuali yang kedua adalah darurat, nggak ada lagi yang lain gitu. Ada orang tersesat di hutan, ya kan? Tersesat di hutan, ketika dia tersesat di hutan lalu nggak ada makanan lain selain babi gitu di hutan kan. Dia bisa mati kalau nggak makan babi itu. Maka dia boleh makan babi itu hanya untuk menyambung nyawa dia ya. Bukan sampai puas di stick lah, dikasih bumbu ini apa segala macam. Enggak. Hanya untuk menyambung hidup dia gitu. Jadi wajan yang bekas babi itu boleh dipakai kalau dia sudah dibersihkan. Kalau nggak sengaja makan babi, Pak. Nggak sengajanya karena apa? Nggak tahu. Oh nggak apa-apa Dikasih berarti. tahu, gitu. Berarti nggak apa-apa, nggak tahu. Nggak ada hukum bagi orang yang nggak tahu gitu. Tapi harusnya hati-hati. Kalau makan tapi piringnya gambar babi, Pak Ustadz. Ya kali ada orang makan gambar babi piringnya. Ada, Pak. Iya kan banyak gambar yang lain nih, gambar kucing kan dulu sukanya kucing. Ya haram nggak? Enggak. Enggak. Yang haram itu adalah gambar-gambar yang disembah. Ya, tapi simbol-simbol itu kan jadinya kita pasti orang, ih, ya Allah, masa gambar piringnya gambar babi. Kalau mau microwave kan ada tutupannya kan? Ada tutupannya sendiri kan buat tutup makanannya. Makanan yang habis dipanasin. Iya. Enggak, mau panasin, harus ditutup baru Iya. dipanasin. Iya. Kalau itu ya gambar babi gimana, Pak? Gue nggak pernah lihat sih. Mana ada, pasti gambarnya gambar makanan lah. Ada, Pak Ustadz, ada nih Pak. ini babi. Ada nih katanya, ada nih apa? Ini Apa ini? babi. Oh iya. Oh iya nih. Oh, nggak apa-apa kalau kayak gini. Kan bekas babi, Pak Ustadz. Bukan babi ini, bukan daging babinya. Ini mah gambar karakter doang. Kan dipanasin ada babi Beda ada. Allah. Masa gara-gara dipanasin di microwave luntur ini jadi minyak babinya turun ini nggak mungkin lah. Ya kali ini masuk microwave terus netes itu minyak babi, enggak lah. Ini mah nggak apa-apa ini. Ya elah. Cuma gambar-gambar doang kan, nggak apa-apa. Cin. Pak Ustadz, ini nih satu anak deh suka ngatain aku apa gendut-gendut. Tadi aja dikatain babi. Kamu gendut gak? Enggak. Iya. Iya. Saya paling kurus di keluarga ini, Pak. Terus saya suka dipanggil dut-dut gitu. Dut itu kan nanti badut, Pak Ustadz, kan lucu badut. Itu gendut lu bilangnya. Dut doang. Gak boleh lah. Tuh, nggak boleh. Karena sakit hati nggak kalau pakai kayak gitu. Iya. Woi sakit hati. Aduh. Boleh kan udah dijelasin tadi. Nggak Dut. boleh memanggil dengan nama yang menyakiti hati orang lain gitu. Jadi panggilnya yang baik dong. Kan setiap perkataan adalah doa. Jadi kalau misalnya lu manggil dia dut terus malaikat lewat amin, dut amin. Bagus kakak lu mah. Itu bukan motivasi jadinya. Itu Pak Ustadz katain kakak. Contoh kan itu contoh. Tapi apa kalau dia tuh suka ngatain Apaan? bau kentang. Terus sendiri dia. Apaan? Dia ngatain orang. Iya itu karma gak sih namanya? Nggak ada, dalam Islam nggak ada karma. Oh. Bukannya setiap bulan puasa ada karma. Beda korma. Jadi karma itu nggak dikenal dalam ajaran Islam, tapi ajaran Islam sangat lengkap. Namanya begini, hal jazaul ihsan illa ihsan. Kebaikan pasti terbalas oleh kebaikan. Begitu pula dengan keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Satu keburukan pasti terbalas oleh satu keburukan yang lainnya. Jadi kita bukan istilah karma sih, walaupun pengertiannya sama. Anjing itu haram apa najis, Pak Ustadz? Najis. Kenapa? Tapi dagingnya juga haram untuk dimakan. Kenapa tuh najis? Najis itu adalah sesuatu yang tidak boleh ada dalam tubuh kita atau terkena di pakaian kita. Najis itu adalah kotoran yang harus dihilangkan ketika orang mau beribadah. Ya, jadi kalau misalnya lo mau pegang anjing, boleh, Boleh. boleh. Tapi sebelum lu sholat, lu bersihin dulu. Pakai 7 kali. 7 kali air, salah satunya adalah tanah. Kenapa tanah? Begitulah syariat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi cara pembersihan seperti itu. Dan setelah diteliti, hanya tanah yang bisa benar-benar bersih. Kalau dipakai dilihat secara dekat, itu bakteri-bakteri itu hanya bisa hilang dengan tanah gitu. Berarti virus corona bisa hilang pakai tanah, Pak Ustadz?
Gua bukan dokter, gua nggak tahu kalau itu. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi. Ya mungkin kemujizatan Islam gitu ya. Nih sekarang kenapa tato atau tindih itu haram? Nggak haram, Nggak haram. nggak haram. Kalau buat prank doang. Lu kan. Karena haram. Iya haram lah. Karena yang pertama kalau lu tato airnya nggak tembus. Kalau nggak tembus berarti wudhu lu nggak sah. Wudhu lu nggak sah, sholat lu nggak sah. Itu. Yang kedua tindik itu adalah pakaian wanita. Papa pernah dulu ditindih. Mungkin nggak tahu kali waktu itu. Makanya penting banget, masih 14 tahun udah nanya-nanya agama kan. Makanya paling penting belajar agama itu anak muda, biar banyak pengetahuannya, biar nggak melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Kalau udah telanjur ke tato gitu, tapi nyesel gitu, Hmm. sholatnya nggak bakal diterima dong. Diterima, tetap diterima dan tidak diterima itu urusan Allah. Yang kedua, kalau dia memang bisa menghapus tatonya dengan cara apapun, maka hapus. Tapi kalau ketika dia menghapus tatonya itu malah menimbulkan masalah yang baru, contoh masalah yang baru karena menghapus tato itu bisa menyebabkan kanker kulit atau nyiksa diri sendiri, maka lanjutkan aja. Kan waktu dia tato itu kan Atau dia lagi nggak tahu. lanjutkan. Bukan, sholatnya lanjut aja sholatnya. Sholat aja ya udah, insya Allah diterima sama Tuhan gitu. Karena kan waktu dia tato nggak tahu. Kalau tato yang nama ibu, kan ibu itu kan sudah dari tato ibu. Justru nggak boleh lah. Masa bukti sayang sama ibu, nama ibu ditato? Enggak lah, masih banyak bukti sayang sama ibu selain daripada tato. Kalau tato tulisannya kayak halal gitu, ini halal, ini tato halal gimana? Tato aja nggak boleh. Emang lu produk halal MUI lu? Emang produk ada label MUI-nya? Nih kalau prank Bangsat dosa gak tuh? Kan di komen tuh banyak bilang, ah prank dosa tuh sampah. Gimana tuh? Prank dalam hal apa ini? Disamakan dengan tadi game. Jadi persamaan dengan game tadi kan. Kalau pranknya udah menyakiti fisik orang, pranknya udah ngebully fisik orang, kalau pranknya udah yang namanya memperlihatkan aurat, itu gak boleh. Tapi kalau misalnya pranknya itu untuk menyenangkan, contoh nih, prank kan biasanya dipakai buat surprise gitu kan, surprise gitu. Nah itu kan menyenangkan hati orang, maka it's okay. Kan Jadi nggak masalah dong, kan menghibur orang lain juga. nggak masalah sebenarnya selama itu tidak ada unsur yang diharamkan di dalamnya, contoh aurat, contoh tadi membuli orang, contoh tadi menyakiti fisik gitu, nggak boleh. Yang itu nggak boleh. Tuh guys dengerin, prank itu halal bukan haram. Contoh ada sahabat, ayo kita berangkat pakai onta. Ya udah, kata sahabat, ya udah aku juga. Kata Nabi, kamu naik anak onta aja. Kamu naik anak onta aja. Kayak masa gua naik anak onta, badan gua segede ini, kasihan. Ya Rasulullah, kasihan anak ontanya. Iya, ya udah naik anak onta. Kata sahabat, ya udah naik ini aja ya Rasulullah ya. Onta beneran dia naikin. Kata Nabi, itu anak onta. Kata dia, ini kan onta dewasa, masa anak onta? Terus ditanya sama Nabi, onta itu ada ibunya nggak? Ada bapaknya nggak? Ada. Berarti dia anak onta. Ya, jadi ngeprengin Nabi tuh kayak gitu. Jadi nggak ada kebohongan, tetap realistis dan nggak ada menyakiti orang lain. Intinya kalau yang di prank oke aja. Oke kan? aja lah. Ikhlas gitu, nggak apa-apa kan? Iyalah, pakai headset biasa gitu. Terus di prank, digunting headsetnya, dikasih AirPods. Ya ikhlas lah dia. Lebih mahal yang dikasihnya. Upgrade. Jadi. Upgrade. Nah kan Pak Ustadz ngomongin soal sholat nih. Kan misalnya baru azan, Baru azan. langsung disuruh sholat atau apa? Iya. Iya. Tapi kita tunda 5 menit aja gitu. Karena lagi main kok nggak Iya. ngelakuin hal yang lain itu Iya. haram apa enggak? Tergantung menundanya itu karena apa? Kalau main game Nggak kan bisa, nggak bisa. Kan Tetap, cuma 5 menit bisa sholat. tetap kata Nabi yang paling bagus, amal yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Di awal waktu itu artinya nggak menunda-nunda sholat. Kan ada dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Sholat aja celaka, apalagi yang nggak sholat gitu kan. Siapa itu yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang menunda-nunda sholatnya, yang lalai dalam sholatnya. Contoh nih, misalnya sholat isya kan panjang nih waktunya, mereka jadinya ya udah deh ntar. Nah ini aja udah disebut celaka dalam Al-Quran, apalagi yang nggak sholat gitu. Tapi kan cuma 5 menit. Sama aja pokoknya. Kalau misalnya 5 menitnya ini alasannya kuat,
baru deh boleh ditunda. Contoh nih darurat kayak dokter jangankan telat 5 menit, telat berapa jam pun kalau misalnya dia lagi operasi, kalau dia tinggalkan itu maka membahayakan nyawa orang lain, maka dia boleh menunda sholatnya. Tapi kalau misalnya cuma game apa segala macam yang bisa di pause atau segala macam ya udahlah. Karena kalau taruh itu laki-laki sama laki-laki taruh juga. Nah itu dia bagusnya taruh dibanding pacaran. Kalau pacaran itu baper. Saya pertanyaan nih, Pak Ustadz pernah pacaran nggak?